Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman dan tetap semangat. Oke, gimana tadi teman-teman? Sudah ngerjain soal IPS-nya? Mohon maaf tadi pagi ada sedikit kesalahan ya teman-teman. Akhirnya teman-teman harus mengerjakan lagi soal yang baru. Oke. Hasilnya sudah tahu, bagus kan? Nah, yuk kita bahas hasilnya satu-satu ya teman-teman dari yang dikerjakan hari ini. IPS tahap ketiga. Nomor 1. Perhatikan sumber daya alam di bawah ini. Batu bara, emas, pasir besi, dan aspal. Manfaat sumber daya alam yang ditunjukkan huruf D berarti huruf aspal. Yang mana aspal? Betul, untuk pengerasan jalan. Oke, nomor 2. Secara berurutan, suku Asmat dan suku Batak. Suku Asmat dulu berasal dari mana? Jangan kebalik. Suku Asmat Papua, betul. Terus suku Batak Sumatera Utara. Oke. Nomor 3. Penggunaan bahan bakar minyak dalam sektor transportasi dan industri terus meningkat dan dapat menyebabkan polusi udara. Polusi udara dapat meningkatkan suhu bumi dan berdampak pada terjadinya. Kalau suhu bumi meningkat, maka akan terjadi warming, pemanasan global warming. Oke. Sekarang selanjutnya nomor 4. Candi Borobudur sebagai salah satu peninggalan kerajaan Buddha, yaitu candi apa? Candi Borobudur. Terletak di mana Candi Borobudur? Magelang. Magelang masuk wilayah Jawa Tengah, betul. Sekarang nomor 5. Di bawah ini merupakan beberapa aspek pembangunan di beberapa bidang. 1, 2, 3, 4, 5. Pertanyaannya, yang merupakan aspek pembangunan di bidang sosial budaya. Kita lihat satu-satu. Sosial budaya. 1. Penggunaan bahasa nasional, bahasa. Iya, betul. Pemberantasan buta huruf. Iya, betul. 3. Meraknya moda transportasi via online. Tidak. Ini kemajuan teknologi. Yang keempat, menggunakan sarana video call. Ini juga teknologi. Terus yang kelima, melestarikan adat istiadat di masyarakat. Iya, betul, ini sosial budaya. Jadi jawabannya 1, 2, dan 5. Oke, selanjutnya nomor 6. Pak Amir adalah wirausahawan. Beliau membuka toko kelontong yang menjual berbagai keperluan sehari-hari. Kekurangan jenis usaha toko kelontong yang dilakukan oleh Pak Burhan. Toko kelontong itu berarti milik bersama atau apa perseorangan? Perseorangan, betul. Apa kekurangannya usaha perseorangan? Kita lihat satu-satu. Rawan terjadi perbedaan pendapat dengan pemilik modal lain. Jelas bukan, karena toko kelontong ini milik sendiri pribadi. Kreativitas usaha tidak terbatas karena ide berasal dari banyak orang. Bukan, ini usaha bersama. Keuntungan dibagi dengan pemilik modal lain. Tidak, karena ini kalau bergabung dengan orang lain. Berarti jawabannya adalah kekurangannya adalah yang D. Modal dan kemampuan usaha sangat terbatas karena seorang diri. Kalaupun ingin mempunyai tambahan modal, mungkin bisa melakukan pinjaman ke bank. Oke, selanjutnya nomor 7. Yang bukan merupakan hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus. Yang bukan loh ya, berarti pertanyaannya hasil sidang PPKI yang kedua 19 Agustus. Yang mana hasilnya? C, betul, membentuk 12 departemen dan sekaligus menunjuk pemimpinnya dan juga ada membagi 8 provinsi juga itu ya. Itu hasil sidang PPKI yang kedua 19 Agustus. Kalau yang pertama itu 3, mengesahkan UUD 45, memilih presiden dan wakil presiden untuk sementara waktu presiden dan dibantu oleh Komite Nasional. Nomor 7, nomor 8 sekarang. Nomor 8. Karakteristik perekonomian negara yang mempunyai ikon seperti gambar di bawah ini. Itu nama apa? Monas, betul. Itu ikonnya Indonesia. Mana karakteristik perekonomian Indonesia yang mana? Kita lihat. Perdagangan industri pariwisata. Ini bukan, ini milik mana? Singapura. Oke, ada perdagangan di sana ya, Singapura maju sekali. Terus pertanian, perkebunan, pengolahan bahan mentah. Ini karakteristik perekonomiannya Malaysia. Terus pertambangan, ini karakteristik perekonomiannya Brunei Darussalam, tambang, kayakan tambang. Berarti jawabannya adalah yang D, pertanian, pertambangan, dan pariwisata. Kita ada pertambangan tapi juga pertaniannya maju.
Nomor berapa ini? 9. Yang merupakan alat komunikasi tradisional di bawah ini. Alat komunikasi tradisional. Nomor 1 bukan HP. Opsi 2 internet. Nomor 3 opsi 3 jam digital. Berarti nomor 4 surat. Oke. Nomor 10. Di bawah ini merupakan kerjasama ASEAN bidang olahraga. Yang mana? ASEAN loh ya, berarti Asia Tenggara. Kalau yang A, Asian Games, itu lingkupnya benua Asia. Berarti jawabannya SEA Games. Kalau Olimpiade lingkupnya dunia. Kalau AFTA itu bukan bidang olahraga, tapi kerjasama bidang perdagangan atau ekonomi. Oke, jawabannya SEA Games ya teman-teman. Nomor berapa? 11. Secara berurutan, penyelenggaraan proyek industri Asia Tenggara, produksi vaksin dan produksi abu soda berada di negara mana? Vaksin dan abu soda kita lihat satu-satu. Kalau Singapura, vaksin, betul. Thailand, abu soda, berarti jawabannya ini. Yang kedua kebalik ya. Kalau Malaysia itu pabrik pupuk, kalau Filipina pabrik tembaga ya. Oke, berarti jawabannya Singapura vaksin, Thailand abu soda, Malaysia pupuk, Filipina tembaga. Nomor 11 sudah. 12. Proklamasi kemerdekaan merupakan akhir dari perjuangan rakyat Indonesia dalam mengusir penjajah untuk mendapatkan hak sebagai bangsa yang merdeka. Pernyataan di atas mengandung pengertian bahwa proklamasi memiliki makna. Yang mana jawabannya? Oke, cek jawabannya betul. Puncak perjuangan bangsa Indonesia mengusir penjajah. Nomor 13. Beberapa perilaku masyarakat. 1, 2, 3, 4. Pertanyaannya, contoh perilaku positif masyarakat yang merupakan wujud makna proklamasi. Perilaku positif ya. Kita lihat 1. Melaksanakan upacara bendera dengan hikmat, ya positif. Giat belajar untuk meraih masa depan, ya positif. Menutup mata dari lingkungan sekitar, negatif. Semangat berkaya rendah, negatif. Jadi jawabannya 1 dan 2. 14. Secara berurutan, makanan khas daerah di Jawa Tengah. Lumpia, enting-enting gepuk, berkecek, mie ongklok, nasi liwet. Berasal dari mana? Lumpia, itu mana lumpia? Semarang. Enting-enting gepuk? Salatiga. Berkecek? Cilacap. Mie ongklok? Wonosobo, dan nasi liwet Solo. Berarti jawabannya D. Oke. Nomor 15. Perhatikan batas geografis di bawah ini. Sebelah barat Samudra Hindia, sebelah timur Selat Karimata, sebelah selatan Samudra Hindia, sebelah utara Laut Cina Selatan dan negara Malaysia. Ingat, itu adalah batas pulau apa? Kalau batas antara selat antara Singapura, Sumatera sama Kalimantan, itu namanya selat apa? Karimata. Lah ini Selat Karimata itu ada di timurnya pulau ini. Berarti ini pulau apa? Pulau Sumatera jawabannya. Nomor berapa ini? 16. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1, 2, 3, 4. Oke. Pernyataan yang termasuk dalam usaha menghargai jenis usaha orang lain ditunjukkan. Merasa iri? Bukan. Tidak merendahkan dan menghina usaha orang lain? Iya betul. Bersaing dengan sehat? Iya betul. Tidak membantu usaha orang lain yang mengikuti kesuksesan kita? Tidak. Berarti ini jawabannya 2 dan 3. Lanjut. Perhatikan daftar negara anggota ASEAN berikut: Laos, Vietnam, Kamboja, Filipina, dan Singapura. Dari daftar negara anggota ASEAN di atas, negara yang wilayahnya berbentuk semenanjung Indochina, apa jawabannya? Semenanjung Indochina itu apa? Itu adalah negara-negara di semenanjung Asia Tenggara atau Asia Tenggara daratan. Dulu saat bangsa barat masuk ke Asia Tenggara, mereka menamakan Indochina karena negara-negara ini dipengaruhi budaya Cina dan India. Secara sempit, negara yang termasuk Indochina adalah negara jajahan Prancis seperti Kamboja, Laos, dan Vietnam. Berarti
Jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Semenanjung Indochina itu adalah Asia Tenggara daratan. Oke. Kalau Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura itu termasuk kawasan maritim. Oke, lanjut. Nomor 18. Perhatikan pernyataan berikut. 1, 2, 3, 4. Jawabannya, pernyataan yang tepat mengenai perubahan kehidupan masyarakat setelah adanya perkembangan teknologi ditunjukkan nomor. Setelah adanya perkembangan teknologi. 1. Masyarakat dapat cepat dan mudah mengetahui informasi yang dibutuhkan. Betul. Masyarakat memanfaatkan alat transportasi sepeda agar terbebas dari polusi. Tidak. Masyarakat lebih senang berbelanja secara online. Iya, betul. Masyarakat menjadi lebih hemat dalam mengeluarkan biaya untuk kebutuhan hidup. Tidak. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Oke, 19. Kemudahan dan kesempatan memperoleh ilmu pengetahuan saat ini dapat dirasakan sehingga kita dapat mengejar ketertinggalan dengan bangsa lain. Berbeda dengan masa penjajahan, kesempatan tersebut hanya dapat dirasakan oleh golongan tertentu, sehingga rakyat Indonesia terbelakang dan mudah diadu domba. Berdasarkan ilustrasi tersebut, kehidupan masyarakat Indonesia sebelum merdeka. Sebelum merdeka gimana kehidupannya? Ya jelas, tidak semua warga negara bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan hanya milik golongan tertentu. Siapa? Ya kaum bangsawan. Nomor 20 terakhir. Pengaruh letak geografis Indonesia sebagai negara maritim dalam kehidupan rakyatnya secara ekonomi. Ingat ya, secara ekonomi. Pengaruh Indonesia sebagai negara maritim secara ekonomi. Kita lihat. Yang A, betul, munculnya berbagai pekerjaan di daerah pantai seperti nelayan, petani garam, menjual ikan, pedagang, souvenir, jasa penginapan dan lain-lain. Ini pengaruh di bidang ekonomi sebagai negara maritim. Kalau yang B, munculnya kelompok sosial, ini pengaruh secara bidang sosial. Terus kalau munculnya berbagai budaya masyarakat pesisir pantai seperti sedekah laut, ini pengaruh secara kehidupan budaya. Terus munculnya berbagai jenis alat transportasi, ini pengaruh di bidang transportasi. Oke, itu jawabannya, itu pembahasannya ya teman-teman. Semoga mudah dipahami dan teman-teman tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Sampai ketemu lagi dengan Ustadzah di pertemuan berikutnya. Terima kasih.